Bab 343. Putra yang bodoh. Istri Alfredo Han sudah lama meninggal, beberapa tahun ini, dia terus tinggal sendiri. Walaupun tidak sepenuhnya menyerahkan kekuasaan pada Paul Han, namun urusan keluarga pada dasarnya diserahkan pada Paul Han dan istrinya Anita Tong untuk bertanggung jawab. Hanya urusan penting harus dilaporkan padanya. Biasanya, Alfredo Han akan tinggal di West Wing Garden-nya, menanam sayur dan buah, hari-harinya sangat santai. Sudah dibakar, hanya perlu 20 menit sudah bisa dimakan. Dengan cepat, Alfredo Han berjalan keluar dari dapur, berkata sambil tersenyum. Jerry yang tersenyum berkata, tidak disangka, ternyata aku bisa mencicipi masakan kepala keluarga Han. Bila hal ini tersebar, takutnya akan sangat banyak orang iri padaku. Haha. Alfredo Han tertawa terbahak-bahak, membantu Jerry yang menuangkan segelas teh, baru bertanya, kenapa kamu tiba-tiba berpikir menengokku? Bukankah ini ulang tahun Vivi? Juga pertama kalinya aku datang ke kediaman keluarga Han, tidak peduli bagaimanapun, harus menengok Anda kepala keluarga Han. Kata Jerry yang tersenyum. Oh ya, ini adalah hadiah yang aku siapkan untuk Anda. Jerry yang mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah, di atas kotak ada 3 kata, Kota Tianfu. Alfredo Han seperti seorang anak kecil, sangat gembira menerima hadiah, membuka kotak hadiah di hadapan Jerry Yang. Sebuah mutiara langit teratai kuno muncul di tengah kotak hadiah. Ini, mutiara langit teratai. Nafas Alfredo Han sedikit memburu, dengan ekspresi bersemangat berkata, Siddhartha Chen orang tua itu terakhir kali pergi ke kota Tianfu. Aku sudah menyukai mutiara langit teratai ini, aku bahkan menawarkan 50 juta RMB, dia tidak bersedia menjualnya, berkata ini adalah satu-satunya mutiara langit teratai di kota Tianfu, hanya dipamerkan tidak dijual. Tidak disangka, sekarang dibeli olehmu dan diberikan padaku, bila Siddhartha Chen itu tahu kamu membelinya dan memberikannya padaku, dia pasti akan sangat marah, hahaha. Alfredo Han tertawa keras. Alfredo Han dan Siddhartha Chen saling kenal, usia mereka juga tidak berbeda jauh, juga memiliki hobi yang sama, juga ada hubungan dengan Jerry Yang, sejak terakhir kali perjalanan di kota Zhou, keduanya menjadi teman baik. Jerry yang juga tidak menyangka ternyata Alfredo Han sudah lama ingin membeli mutiara langit teratai ini, semakin tidak menyangka Siddhartha Chen tidak bersedia menjualnya. Baguslah kalau kepala keluarga Han menyukainya, kata Jerry yang tersenyum. Alfredo Han juga tidak berpura-pura, langsung menyimpan hadiah, membawa di tangannya, terlihat sangat menyayanginya. Saat ini, sebuah aroma harum yang sangat pekat menyebar. Alfredo Han kali ini dengan hati-hati menyimpan mutiara langit teratai, tersenyum berkata, waktunya sudah tiba, ubi bakar sudah bisa keluar dari tungku. Dengan cepat, Alfredo Han mendekat membawa sebuah loyang, di dalamnya ada beberapa ubi bakar. Kamu cicipi, bagaimana rasanya? Alfredo Han meniup uap panas, dua tangannya tidak hentinya bergantian membawa ubi bakar dan menyodorkan pada Jerry yang sangat panas, kamu hati-hati sedikit. Jerry yang mengupas kulit yang sedikit gosong, seketika sebuah aroma harum yang kuat menerpa ke dalam hidungnya. Melihat warna ini juga bisa tahu rasanya pasti sangat lezat. Jerry yang berkata sambil tersenyum, lalu menggigit sepotong. Satu gigitan, mulutnya penuh dengan aroma harum, Jerry yang sambil menghirup aroma sambil mengunyah, enak. Haha, enak, enak. Kerja kerasnya mendapatkan pujian, Alfredo Han merasa lebih manis dari dia makan sendiri. Saat keduanya sedang makan, pintu villa tiba-tiba diketuk. Masuk, Alfredo Han berseru. Selanjutnya, pintu villa dibuka, sebuah bayangan familiar muncul di pintu. Kenapa kamu datang? Melihat Paul Han, Alfredo Han bertanya sambil mengernyit. Paul Han tidak menyahut, sepasang matanya menatap lekat Jerry yang sedang duduk di sisi Alfredo Han, tangannya masih membawa ubi bakar dan memakannya. Dia bahkan tidak pernah memakan masakan Alfredo Han sendiri, bagaimana mungkin Jerry yang bisa memakannya? Ayah, bagaimana kamu bisa membiarkannya datang kemari? Masih menyuruhnya memakan yang kamu bakar sendiri.
Paul Han sedikit emosi. Dia sejujurnya tidak mengerti, seorang sampah yang dibuang keluarga, kenapa bisa begitu dihormati keluarga Guan dan keluarga Chen, sekarang bahkan ayahnya sendiri juga sangat menyukainya. Dia tidak mengerti, juga sangat tidak terima. Senyum di wajah Alfredo Han sepenuhnya menghilang mendengarnya, memicingkan mata berkata, Jerry adalah tamu terhormatku, kamu berkata kenapa aku membiarkannya datang kemari. Ayah, aku sudah menyelidiki latar belakangnya, walaupun dia adalah orang keluarga Yuan, tapi 18 tahun yang lalu sudah diusir keluar dari keluarga, sekarang hanya seorang menantu keluarga kecil di Jiangsu. Dia pernah menyelamatkan nyawamu, tapi bila tidak ada kamu, bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan keluarga Guan dan keluarga Chen? Bila sungguh ingin perhitungan, kamu sudah mengembalikan berkali lipat hutang budi menyelamatkan nyawamu, sama sekali tidak perlu bersinggungan dengan orang seperti dia. Paul Han tidak sabar memberitahu semua penyelidikannya pada Alfredo Han. Tutup mulut. Alfredo Han begitu marah hingga sekujur tubuhnya gemetar, tiba-tiba meraung marah, siapa yang menyuruhmu menyelidiki Jerry? Aku, Alfredo Han seumur hidup melakukan sesuatu, kapan perlu tahu identitas orang lain baru berteman dengannya? Bila kamu bukan putraku, Alfredo Han, aku sudah lama mengusirmu dari keluarga. Tidak peduli apa identitas Jerry, aku hanya tahu, dia adalah penyelamatku, aku juga mengerti prinsip membalas budi berkali lipat. Alfredo Han sangat marah, dia sangat jarang marah, namun setiap kali marah, semuanya karena putranya ini. Paul Han tertegun, wajahnya sangat pucat. Yoshua Guan dan Siddhartha Chen menutup teleponnya, tidak bersedia mendengarkan ucapannya tentang Jerry Yang, namun bahkan ayahnya juga tidak bersedia mendengar. Masih tidak keluar. Alfredo Han mengulurkan tangan menunjuk keluar pintu, berteriak marah. Ekspresi Paul Han marah, menggertakkan gigi pada Jerry yang berkata, bocah, aku tidak peduli kamu memiliki cara apa bisa membuat ayahku menurutimu, bila ketahuan olehku kamu memiliki tujuan yang tersembunyi, walaupun mati, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Selesai bicara, dia pergi dengan marah. Bajingan. Wajah Alfredo Han penuh dengan rasa marah. Jerry yang tersenyum getir, tiba-tiba tidak tahu bagaimana menghibur Alfredo Han. Dia sungguh tidak menyangka Paul Han bisa datang kemari mencari masalah dengannya. Alfredo Han memiliki reputasi yang baik, bagaimana bisa melahirkan seorang putra yang begitu bodoh. Jerry, maaf, aku juga tidak menyangka bajingan ini bisa menyelidikimu. Kata Alfredo Han tiba-tiba dengan ekspresi bersalah. Jerry yang tertawa menggelengkan kepala, urusanku juga tidak termasuk rahasia. Kepala keluarga Han tidak perlu keberatan, yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Alfredo Han menghela nafas, asal dia bisa sedikit sabar, aku sudah lama memberikan kekuasaan padanya. Ini adalah urusan keluarga Alfredo Han, Jerry yang juga tidak enak ikut menyela. Bagaimana menurutmu tentang pertemuan bisnis ibu kota provinsi besok? Alfredo Han tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, dengan ekspresi serius berkata, pertemuan bisnis ibu kota provinsi kali ini diadakan lebih awal, lagi pula diadakan oleh keluarga Meng, aku memiliki firasat buruk. Bersambung.